kuat, tapi hubungannya negatif. Gitu. Itu untuk korelasi. Kemarin korelasi kita pelajari dari korelasi sederhana, korelasi parsial, sama korelasi ganda. Untuk korelasi parsial ada yang masih ada. Itu gunanya untuk apa? Minggu depan menentukan mengukur apakah hubungan antara variabel x sama y itu memiliki hubungan murni tanpa ada pengaruh dari variabel lain. Oke. Jadi itu ya untuk korelasi parsial dan juga ada korelasi ganda. Kalau korelasi ganda tahu nggak? Masih nggak? Kemarin ada korelasi sederhana, kita bisa hitung manual, juga bisa dipakai SPSS. Terus ada korelasi parsial dan juga ada korelasi ganda. Korelasi parsial tadi kan kita mau cerita hubungan antara x1 dengan berhubungan dengan variabel y tanpa pengaruh dari variabel lainnya atau variabel x2-nya. Nah, sekarang kalau korelasi ganda itu artinya apa? Ayo apa? Masih ingat nggak? Kalau korelasi itu korelasi antara variabel satu variabel predikat y dengan dua variabel bebas kayak x. Jadi korelasi ganda untuk melihat korelasi antara satu variabel predikat y dengan dua variabel bebas kayak satu x. X1. Ya. Oke, jadi kamu perkembangan lagi. Jadi korelasi ganda itu untuk melihat hubungan antara dua variabel independen atau dua variabel x-nya atau dua variabel ke variabel yang lain secara simultan atau secara bersamaan. Kalau parsial kan kita lihat satu-satu karena kita mengikat satu variabel yang lain. Kalau sederhana kan satu variabel ke variabel lainnya, jadi dua variabel. Nah, sedangkan kalau berganda itu dua variabel sekaligus yang kita mencari tahu hubungannya dengan satu variabel yang lainnya. Oke, setelah kita mempelajari tentang korelasi, kita lanjut ke regresi sederhana. Kemarin masih ingat nggak regresi itu apa? Untuk mencari tahu apa? Kalau korelasi kan untuk mencari tahu hubungannya. Kan kalau regresi kalian. Jadi regresi itu untuk mencari tahu pengaruh antara variabel x dengan variabel y. Jadi kalau korelasi itu tadi mencari hubungan mereka, hubungan tanpa sebab akibat, hubungan tentang x1 ke x2, x1 ke y, atau variabel 1 ke variabel 2 dan segala macamnya. Sedangkan kalau regresi kita mencari tahu hubungan sebab akibatnya. Jadi x1 atau x2 ke y. Y-nya itu adalah variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel x itu adalah variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi. Jadi jangan sampai kebalik lagi untuk misalkan kalian dikasih studi case disuruh tentukan variabel independennya, jadi jangan kebalik. Variabel y-nya itu yang dipengaruhi, variabel x-nya itu yang mempengaruhi. Itu untuk regresi. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke uji regresi. Kalau kemarin kan regresi itu cuma dari satu variabel x-nya aja. Nah, kalau sekarang sama seperti korelasi ganda secara simultan dengan menggunakan dua variabel independen atau dua variabel x-nya. Jadi kita mau cari tahu apa sih pengaruh dari variabel x1 dan variabel x2 terhadap variabel y. Gitu. Bisa dilihat di